Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Acindiana Sonur Arista dari kelas 10 MIPA 1, presensi nomor 1, SMA Negeri 7 Semarang. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah Indonesia yang bertema Kesultanan Demak. Pada mulanya, Demak dikenal dengan sebutan Glagahwangi. Sebagai kadipaten dari Kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak dikenal dengan sebutan Bintoro. Kata Demak berasal dari akronim yang berarti Gede Makmur atau Hadi Makmur yang berarti besar dan sejahtera. Kerajaan Demak dipimpin oleh seorang adipati bernama Raden Patah. Ia juga merupakan pendiri pertama Kerajaan Demak. Ketika Majapahit mengalami kemunduran, Demak mampu memisahkan diri menjadi kerajaan baru sekitar tahun 1500 dan merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Nah, apa saja faktor-faktor yang mendorong berdirinya Kerajaan Demak ini? Yang pertama, runtuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga menyebabkan para pedagang Islam mencari tempat persinggahan baru dan perdagangan baru. Salah satunya adalah Demak. Faktor yang kedua, Raden Patah masih merupakan keturunan dari Raja Majapahit yaitu Brawijaya V dalam pernikahannya dengan Putri Campa yang beragama Islam. Faktor yang ketiga, Raden Patah mendapat dukungan dari para wali yang saat itu masih sangat dihormati. Faktor yang keempat, banyak adipati-adipati dari Kerajaan Majapahit yang tidak merasa puas dengan pemerintahan Kerajaan Majapahit sehingga mendukung Raden Patah untuk mendirikan Kerajaan Demak. Faktor yang kelima, mundur dan runtuhnya Kerajaan Majapahit karena Perang Parigreg. Faktor yang keenam, pusaka keraton Kerajaan Majapahit sebagai lambang pemegang kekuasaan diberikan kepada Raden Patah sehingga Kerajaan Demak merupakan lanjutan dari Kerajaan Majapahit dalam bentuk yang baru. Nah, bagaimana sih kehidupan politik Kerajaan Demak ini? Kerajaan Demak pertama dipimpin oleh Raden Patah yang merupakan pendiri yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Pada masa pemerintahan Raden Patah, Demak menjadi kerajaan besar dan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Di sini Masjid Agung Demak mulai dibangun oleh para wali, salah satunya adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo juga menciptakan perayaan Sekaten sebagai bentuk untuk memperingati ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Raden Patah wafat pada tahun 1518 sehingga pemerintahannya hanya berjalan dari 1500 sampai 1518. Siapa yang menggantikan pemerintahan Demak ini? Yaitu Pati Yunus. Pati Yunus adalah anak dari Raden Patah sendiri. Pati Yunus terkenal sebagai panglima perang yang gagah berani karena telah memimpin perlawanan terhadap Portugis yang menguasai Malaka, sehingga ia disebut Pangeran Sabranglor. Pati Yunus juga mengirimkan pasukan untuk memblokade Portugis di Malaka sehingga Portugis kekurangan bahan makanan. Pemerintahan Pati Yunus tidak berlangsung cukup lama, hanya pada tahun 1518 hingga 1521 karena ia wafat. Karena Pati Yunus tidak memiliki putra atau penerus, maka tahta kerajaan Demak diberikan oleh adiknya yang bernama Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Demak mampu mencapai puncak kejayaannya. Pada tahun 1522, Demak mengirimkan pasukan ke Jawa Barat dipimpin oleh Fathahillah karena Portugis pada saat itu telah memperluas pengaruhnya hingga ke Jawa Barat. Fathahillah berhasil menduduki Banten dan Cirebon dan mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527. Sehingga Sunda Kelapa namanya diubah jadi Jayakarta. Perluasan pengaruh hingga ke Jawa Timur dipimpin langsung oleh Sultan Trenggono. Satu persatu daerah mulai dikuasai oleh Sultan Trenggono, seperti Madiun, Gresik, Singosari, Tuban, dan Belambangan. Namun pada saat menyerang Pasuruan pada tahun 1546, Sultan Trenggono gugur dalam pertempurannya. Sehingga pemerintahan Sultan Trenggono harus berakhir pada tahun 1546. Bagaimana pemerintahan selanjutnya? Yaitu terjadi perang suksesi, yaitu perang antar keluarga kerajaan untuk memperebutkan tahta kerajaan itu sendiri. Disinilah terjadi perebutan kekuasaan antara Surawiyoto dengan Sunan Prawoto.
Surawiyoto merupakan adik Trenggono, sedangkan Sunan Prawoto adalah anak dari Sultan Trenggono. Surawiyoto berhasil dibunuh oleh utusan Sunan Prawoto. Arya Penangsang yang merupakan putra dari Surawiyoto merasa tak terima terhadap perlakuan dari Sunan Prawoto terhadap ayahnya. Ia menuntut balas dan berhasil membunuh Sunan Prawoto. Arya Penangsang kemudian menduduki kerajaan Demak. Kekacauan kembali memuncak ketika Arya Penangsang membunuh Pangeran Hadiri, adipati dari Jepara, sebagai suami dari Ratu Kalinyamat, yaitu adiknya Sultan Trenggono. Ratu Kalinyamat akhirnya memberanikan diri untuk melawan Arya Penangsang. Ia berhasil menggerakkan adipati-adipati dan pejabat lain untuk membunuh dan melawan Arya Penangsang. Akhirnya Arya Penangsang berhasil dibunuh oleh Ki Joko Tingkir dibantu oleh Kiai Gede Pamanahan dan putra angkatnya Bagus Dananjaya serta Ki Penjawi dan Juru Mertani. Kemudian Joko Tingkir naik tahta dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Dengan demikian pusat pemerintahan dipindahkan dari Demak ke Pajang. Nah, bagaimana kehidupan ekonomi kerajaan Demak? Demak disebut sebagai kerajaan agraris maritim. Pada masa pemerintahannya, Demak pernah mengalami kemajuan. Apa saja sih faktor-faktor yang mendorong hal tersebut terjadi? Faktor pertama yaitu karena Demak letaknya strategis di wilayah dekat pantai, sehingga terbuka dengan dunia luar. Pelabuhan berkota di Semarang merupakan pelabuhan ekspor-impor yang penting di Demak. Memiliki sungai sebagai penghubung dengan daerah pedalaman, sehingga mampu mengangkut hasil pertanian beras sebagai komoditas ekspor utama di Demak. Barang dagangan yang diekspor kerajaan Demak antara lain beras, lilin, dan madu. Nah, bagaimana kehidupan sosial budayanya? Demak merupakan kerajaan teokrasi, yaitu negara berdasarkan atas agama. Demak mempunyai peranan penting sebagai pusat penyebaran agama Islam. Peninggalan dari kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak dan perayaan Sekaten. Sekian dari saya, Asyndia Naswanur Arista. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.